Ya, sekali lagi ya. Nah, ini sekarang ini untuk jantung bisa ini. Ini digini supaya untuk anu beginian terus diremet gini. Tiap pagi bagus itu bangun tidur mau tidur ya. Nah, ini orang yang bermasalah mesti kalau mau ditekuk kesulitan, nah itu bermasalah. Mau ditekuk ini sakit itu kesulitan. Makanya perlu kita ini gini. Ada yang nggak bisa? Tekuk gini, gulingkan begini. Nah, terus sekarang gini, ini penting juga nih, umbun-umbun kayak gini. Nah, ya, pokoknya kepala itu perlu dilus-lus. Kanjeng Nabi nyuruh lus-lus anak yatim. Ternyata ini ada pusat-pusat saraf di kepala ini. Ya. Terus kemudian juga perlu kita ketahui setiap persendian itu pusat saraf ya, itu ditapuk-tapuk. Nah, pusat persendian ya. Karena di sini kan pusatnya gini. Ditepuk gini. Nah, sini juga ini. Sini juga pokoknya pusat-pusat anu itu sebetulnya banyak sekali, akan titik-titik tertentu yang bisa untuk terapi. Kalau pelajaran hipnosis itu biasanya ada banyak sekali titik-titik yang untuk mengafirmasi kita punya sakit apa itu bisa ya. Lagi yuk, kelingking di bawah, kelingking di atas, jempol di bawah ya. Kelingking di atas, jempol di bawah begini. Kelingking di atas, jempol di bawah, sumpahkan, puter. Kelingking di atas, jempol di bawah ya. Jelas kan? Masuk nggak? Kelingking di atas, jempol di bawah, dimasukkan begini, diputar begini. Dah, kelingking di atas, jempol di bawah, ditumpakin lagi. Puter gini. Akhirnya sudah ya. Sekarang saya akan menyampaikan nggak sampai ya. Kurang betul ya. Sahabat rekan yang dirahmati Allah, sebetulnya belum tahu apa kisah MHM itu. MHM itu ada singkatan kan. Seseorang itu kalau sukses, insya Allah memakai rumus MHM ini akan sukses. M itu mind, heart, and motion ya. Nah, mind. Jadi kita ini sesuatu harus dipikirkan, dizikirkan, kemudian diukirkan ya. Mind, heart, and motion. Kalau hati dan pikiran kita itu klik, mungkin dalam berdoa. Kalau kita berdoa kadang-kadang pikiran dan kolbun itu nggak cocok. Misalnya, ya Allah, aku pengen perusahaan yang gede, tapi masa aku tanya tukang, dari jawab sendiri, masa bisa begitu. Nah, ini sudah di step, makanya harus klik. Mind, heart, and motion. Makanya motion kita, langkah-langkah kita ini akan menjadi tidak dompo ya, akan tepat ya. Makanya mind, heart, and motion ya. MHM itu sebenarnya urainya dari situ. Maka kalau kita sudah antara kolbu dan pikiran kita ini sinkron, insya Allah nanti motion kita, langkah kita, eksekusi kita itu akan menjadi tepat. Kemudian kita harus banyak berbagi ya. Pernah enggak teman-teman sering memikirkan tentang ilmu berbagi ya? Diambil dari ilmu berbagi, pernah enggak kita ngambil? Ternyata ya, kalau kita berbagi, bikin orok gapet itu loh ya. Kalau kita ada sesuatu, kita bagi, mesti apa?
nanti akan ada kelipatan ya toh. Nah, makanya kalau kita itu membagikan, insya Allah nanti Allah melipat dan akan menjadi pengurang toh. Ke bawah itu kalau ke bawah akan menjadi pengurang ya, pengurang dosa-dosa kita, halang-halangan kita. Maka perlunya kita ini apa? Tadi memadukan antara pikiran, mind, heart, and motion atau pikir, dikir, ukir ya. Pikir, ya, kita pikirkan, kita dikiri, kita dengan kolbun, kemudian kita ukir. Ukir itu ya menggerakkan, mengkaryakan, nah seperti itu. Mind, heart, and motion. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Untuk kedepannya lagi saya berharap nanti ada riyadhah yang kita ketemu di tempat mana lagi, yang nanti dari hasil di sini itu harus ada berubah, mungkin aset kita sudah berubah, mental kita sudah berubah menjadi lebih baik, dan tentunya apa, amalan kita itu juga tambah banyak. Maka di MMI ini ada 3 hal ya. Apa? Hiduplah berprestasi untuk apa? Prestasi untuk apa? Membuat prasasti sehingga menginspirasi. 3 ini coba nanti kita ciptakan. Sekecil apapun di rumah kita mungkin punya amalan-amalan yang bisa yang istiqomah ya. Tidak hanya apa saat-saat saja, tapi dipaksa kita ini untuk melakukan amalan ini. Misalnya kita sedekah ya, sedekah Jumat ya. Kita punya tiap Jumat itu punya kewajiban untuk bikin taklim. Nah, kita bikin apa? Konsumsinya, memberi mukafah ustadznya. Nah, otomatis kita kan selalu harus mencari bagaimana kita menghidupi taklim kita ini ya, menjadi istiqomah insya Allah. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti setelah nanti kita dapat ilmu dari Ustadz Farid, kita aplikasikan riyadhah kita ini. Kalau kita masih ingat itu ya, masih ingat 5S itu ya. Sholat, pertama kali itu tetap sholat ya, riyadhah kita ini. Karena memperbaiki kualitas kita, sholat kita ini, Allah akan memperbaiki kualitas hidup kita ya. Apapun mulai sholat. Kemudian apa? S berikutnya, setelah sholat, saum. Nah, saum, sedekah, kemudian silaturahim, kemudian sobar. Sobar itu istiqomah ya. 5S ini sebagai riyadhah kita. Dan di tempat kita itu ada mutabah kan. Nah, nanti kita amalkan aja mutabah yang kita lakukan ini. Kita riyadhoi, dan nanti setiap amalan soleh itu menjadi tawasul kita ya. Tawasul itu boleh kalau dengan amalan kita, amal soleh kita. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah suruh belum? Surut. Surut. Suruh dulu, habis suruh kan belum siap dah. Belum, Ambil materi. ngopi-ngopi materi. Nah.